A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Berkah Channel, rahimakumullah. Di video kali ini kita akan mengisahkan tentang ilmu yang diturunkan kepada Nabi Syed sebagai anak sekaligus Nabi kedua yang diutus setelah Nabi Adam alaihissalam. Nama Nabi Syed dalam bahasa Suryani atau Surya memiliki makna hamba Allah. Nama itu diberikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Adam melewati masa sulitnya. Sesuai dengan ajaran Islam, Nabi Syed adalah nabi yang tetap diakui meski namanya tidak tertulis di dalam kisah 25 nabi yang sering kita dengar. Namun, kisah riwayat kehidupan beliau masih bisa kita temui dalam hadis-hadis Nabi dan di banyak literatur keislaman yang dikarang oleh para ulama. Di antaranya seperti di dalam kitab Badaiyah Juhul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas. Di dalam kitab tersebut, kisah Nabi Syed diawali dengan kondisi Nabi Adam alaihissalam yang terpuruk setelah mengetahui Habil wafat. Semenjak kejadian itu, sampai-sampai Nabi Adam tak pernah tertawa selama kurang lebih 1 tahun. Melihat kondisi utusannya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira kepada Nabi Adam alaihissalam dengan berfirman, "Wahai Adam, sampai kapan kesedihan dan tangisanmu itu berakhir? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti untuk anakmu yang telah meninggal dengan anak yang lebih baik dan akan diangkat menjadi nabi. Bahkan dari keturunannya akan terlahir nabi-nabi yang lain. Karena itu, saat lahir nanti, berilah nama dia dengan nama Syed." Benar saja, tak lama setelah datangnya kabar gembira itu, Hawa mengandung anak yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dan selama mengandung pun, Hawa tak terasa berat. Ketika melahirkan pun, Hawa tak merasakan rasa sakit. Imam As-Salabi menceritakan bahwa setelah Syed dilahirkan dan telah diangkat menjadi nabi, Nabi Adam pun kemudian mengasihkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tengah-tengah Nabi Adam fokus beribadah, Allah kembali berfirman, "Wahai Adam, nasihatilah anakmu Syed sesuai dengan apa yang telah aku nasihatkan kepadamu, karena di Lauhul Mahfuz tertulis kehidupanmu di dunia ini tak lama lagi." Dan mendengar firman Allah tersebut, Nabi Adam pun sangat kaget. Tanpa berpikir panjang, Nabi Adam alaihissalam langsung mendatangi anaknya. Di hadapan anaknya, beliau memberikan wasiat tentang berbagai hal, mulai dari memberinya pengetahuan tentang terjadinya topan yang akan menghancurkan dunia ini, dan mengajarkan tentang waktu-waktu beribadah sehari semalam. Terkait ilmu yang diwariskan kepada Nabi Syed, Syekh Muhammad bin Amr bin Iyas dalam kitab Ba'diyah Juhurnya menjelaskan bahwa tak kala Nabi Adam alaihissalam mewariskan ilmu kepada Nabi Syed, Nabi Adam pun mengeluarkan tali sutra yang diturunkan dari surga dan membuat gambaran para nabi serta orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali itu kemudian diberikan kepada Nabi Syed sambil Nabi Adam memerintahkan anaknya untuk melipat tali dan disimpan di tabut atau tempat yang muncul di layar kaca.
Selain memberikan tali kepada Nabi Syed, Nabi Adam alaihissalam juga mencabut beberapa helai rambut dari jenggotnya sambil berkata, "Wahai anakku, bawalah rambut-rambut ini, bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan penting. Sebab rambut-rambut tersebut akan membantumu untuk mengalahkan musuh-musuhmu selama engkau memilikinya. Dan apabila engkau melihat rambut-rambut itu mulai memutih, maka ketahuilah bahwa kematianmu sudah dekat, dan engkau akan wafat di tahun itu juga." Lalu Nabi Adam alaihissalam juga melepas cincinnya dan juga memberikannya kepada Nabi Syed. Tak lama setelah itu, Nabi Adam alaihissalam menyampaikan wasiat terakhirnya, "Wahai anakku, perangilah saudaramu Qabil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu untuk mengalahkannya." Sebagai seorang anak, mendengar wasiat terakhir dari ayahnya sekaligus Nabi tentu sangatlah berat. Akan tetapi, perintah Nabi Adam kepada Nabi Syed adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk menjaga cahaya keislaman dari saudaranya yang bernama Qabil, yang memang memiliki karakter buruk. Menurut Wahab bin Munabbih, tak lama setelah Nabi Syed menerima wasiat dari Nabi Adam, beliau pun pergi untuk memerangi Qabil. Singkat cerita, dalam peperangan itu Nabi Syed menang dan berhasil menawan Qabil. Saat menjadi tawanan, Qabil berkata kepada Nabi Syed, "Wahai Syed, jagalah persaudaraan antara kita." Lalu Nabi Syed menjawab, "Kenapa kamu memerintahkan aku untuk menjaga persaudaraan? Bukankah kamu sendiri yang membunuh Habil dan merusak persaudaraan di antara kita?" Mendengar jawaban itu, Qabil langsung terdiam. Lalu Nabi Syed mengikat kedua tangan Qabil dan membawanya ke tempat yang sangat panas sampai Qabil pun wafat. Tak lama kemudian, kabar tentang wafatnya Qabil sampai ke telinga keturunannya. Mengetahui ayahnya telah wafat, keturunan Qabil langsung mengambil jasad ayahnya untuk dikuburkan. Tapi tak disangka-sangka, iblis tiba-tiba datang kepada mereka dalam wujud malaikat. Dan di depan anak-anak Qabil, iblis yang menyerupai malaikat dengan membawa 2 buah batu hablul berkata, "Jangan dikubur di dalam bumi, tapi masukkanlah ke dalam batu ini. Berikan pakaian terindah dan oleskan dengan ramuan tertentu, sehingga jasadnya tidak membusuk dan mengering. Setelah itu, simpanlah di sebuah rumah, letakkan di atas sebuah kursi yang terbuat dari emas, dan perintahkan setiap yang masuk ke rumah itu untuk bersujud kepadanya sebanyak 3 kali." Anehnya, perintah iblis itu justru dipatuhi dan menjadi kebiasaan para pengikut-pengikut Qabil. Sementara itu, Nabi Syed yang telah mengerjakan amanah dari Nabi Adam, beliau pulang ke India dan menetap di sana dengan merawat ibunya, sembari menjadi hakim yang adil di antara manusia. Wahab bin Mudabbih mengatakan bahwa setelah diangkat sebagai seorang nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 50 sahifah kepada Nabi Syed. Dengan mendapat 50 sahifah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Syed menjadi orang pertama yang mengeluarkan kata-kata hikmah, orang pertama yang memperkenalkan jual beli, orang pertama yang melakukan transaksi dengan emas dan perak, orang pertama yang menggali bumi untuk menemukan emas dan barang berharga lainnya. Wallahu alam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.